Innallaha la yattali'u li khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah akan melihat, dan Allah setiap saat melihat. Cuman kalau disebutkan begini berarti dengan pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Allah akan mandang hamba-hambanya di setiap malam nisfu Sya'ban dengan pandangan khusus. Kemudian akan mengampuni semua makhluknya. Diampuni. Illa, kecuali li musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Ada menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, tidak diampuni. Yang itu orang kafir, orang luar Islam ya. Ada dari orang Islam tidak diampuni. Siapakah? Au musyahin, atau orang yang punya dendam dan kebencian kepada sesama. Yang punya benci, dendam kepada sesama, amalnya tidak diterima. Gantung tuh, Ramadan yang lalu belum diterima, mau masuk Ramadan lagi, mau siap-siap ibadah. Beresin dulu urusan kita dengan saudara kita biar diterima yang kemarin. Dalam hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga yaumal itsnain wal khamis. Setiap hari Senin dan Kamis itu dibuka pintu surga. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, kemudian diampuni semua hamba Allah asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Kita diampuni semua oleh Allah. Illa, kecuali rajulan, seseorang. Kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang punya dendam, kebencian, permusuhan dengan saudaranya. Na'udzubillah. Ini akan kita angkat malam ini singkat. Yuqalu, dikatakan, maksudnya Allah merintahkan pada malaikat, anziru hadaini. Hai malaikat, tunggu dia. Jangan terima amalnya, jangan ampuni dia. Jangan dihapus dosanya. Jangan terima amalnya. Amdiru hadaini, tunggu dua orang ini hatta yastaliha, sampai damai. Setelah lagi belum damai, jangan diterima amalnya. Kenapa kita masih mempertahankan kesombongan kita? Tidak mau tegur sapa dengan saudara. Tidak mau tegur sapa. Bermusuhan, benci. Katanya ahli ibadah, dan memang hati-hati, biasanya yang gampang memusuhi juga kadang-kadang dia jago ibadah. Senin Kemis jalan, malamnya tahajud banyak, tapi Masya Allah sama saudaranya tidak tegur sapa bertahun-tahun. 3 hari saja sudah dosa gede. Disebutkan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3. Enggak boleh kita itu mendiemin saudara kita dalam irama marah. Lebih dari 3 hari gak boleh. Berpaling yuridu hadha. Ini berpaling. Yaltaqiya ini saling bertemu tapi saling berpaling, gak mau lihat. Na'udzubillah. Dan sebaik-baik wa khairuhu ma'u. Paling bagus di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bis-salami, yang memulai dengan perdamaian. Jadi yang paling istimewa di antara dua orang yang berselisih ada yang memulai berdamai. Baik, ini yang kita bahas pada malam ini, harus kita seriusi. Ayo, selesaikan urusan kita dengan saudara. Mantan istri, jangan berantem dengan musuhan. Mantan suami, dendam berkepanjangan. Sampai anak pun jadi korban. Karena apa? Sang mantan istri selalu mencaci mantan suaminya. Akhirnya semuanya di depan anak jadi jelek semuanya. Urusan waris, alangkah banyaknya gara-gara waris masuk neraka jahanam, bukan sekedar dosanya ini saja. Tidak diampuni dan tidak terima amalnya. Makanya mari kita serius berdamai di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini berdamai, ayo. Kita kunjung ke rumah bibi kita di esok hari, paman kita, saudara kita, yang kita punya permasalahan dengan dia sebelum masuk bulan Ramadan, agar kita tidak rugi. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita beramal baik, ibadah, tapi tidak diampuni oleh Allah karena kita punya kebencian, punya permusuhan dengan saudara. Pastikan selesai urusan kita. Kalau Anda ingin beruntung di bulan Ramadan, pastikan selesai urusan kita
Mulailah dari hari ini, malam ini adalah dengan apa? Dengan sambung silaturahmi dengan mereka, dengan memohon kepada Allah, mendoakan mereka. Mulailah malam ini dengan mendoakan mereka. Jangan sampai tidak, hati-hati. Kalau Anda menunda sampai esok hari, Anda lupa tidak membersihkan hati Anda beramal baik seperti apapun ternyata ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Dialah orang rugi. Dan Anda harus sadari bahwasanya kalau Anda membenci dia adalah umat Nabi Muhammad. Nabi cinta dia kok. Nabi cinta dia. Anda membenci umat Nabi Muhammad, Allah, na'udzubillah, enggak masuk. Benci, dengki dan anda. Memang kita punya bibit benci, kita punya bibit dengki karena kita manusia, ada hawa nafsu dan hawa nafsu ammarah bisu, selalu mengajak kepada kekejian. Tapi kehebatan kita sebagai manusia adalah kita memerangi hawa nafsu. Kalau bikin hebat. Hawa nafsu itu ngajak perang, ngajak berantem, tidak. Aku tidak boleh hawa nafsu. Oh, kurang ajar banget dia ya. Awas ya, besok aku transfer duit dia. Wah, ini orang istimewa banget, marahnya ngelempar duit pakai transfer. Ternyata masih belum damai, belum lega hatinya. Tak tambah, awas ya, tak tambah lah ya. Nanti bisa senyum belum? Doakan dengan doa kebaikan. Doakan. Dan kita semuanya tahu mendoakan memang susah. Mendoakan pun susah. Cuman ingat berita dari baginda Nabi SAW dalam hadis yang kami sebut hadis ini adalah obat bius. Kalau Anda mulai damai dengan saudara susah, dengar hadis Nabi ini. Setelah ini Anda akan mudah mendoakan saudara Anda. Memulai silaturahmi dengan mendoakan agar luluh hati Anda, agar rontok dendam tadi. Doakan dengan doa kebaikan. Jangan doakan dengan doa jelek. Pastikan Anda mendoakan doa kebaikan. Ingat, semuanya tidak usah melihat orang lain, melihat dirinya. Saya pun kebalang, saya pernah marah dengan si fulan, saya marah dengan si fulan. Oke, ya nanti malam. Awas ya, nanti malam akan aku doakan. Ya Allah, semoga rizkinya tambah luas. Istrinya tambah sayang, anaknya baik-baik ya Allah. Jaga dia ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dan seterusnya. Berat mendoakan, tapi ingat ada obat biusnya, yaitu dari Nabi SAW. Dan Anda dengar, saya paling senang dengan obat bius ini. Dan saya sering negak minum obat bius ini agar saya mudah doakan orang lain. Dan setelah saya sering minum obat ini, bagi saya doakan orang lain menjadi sebuah kewajiban. Kalau saya tidak, bahkan saya cari-cari siapa yang kurang ajar sama saya. Hadis ini bunyinya begini, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya atau lagi bermasalah. Lagi bermasalah, tidak ada di hadapannya itu tidak ada beneran, atau lagi tidak tegur sapa, lagi bermasalah. Kalau ada orang mendoakan begitu, apa? Qalal malaku walaka bimithlin. Malaikat mendoakan, kamu dapat duluan. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul. Dan para kekasih Allah, cara doa enggak ada doa egois. Bahkan hampir jarang mendoakan untuk dirinya sendiri langsung. Ya Allah, berikan aku begini, enggak. Malu dia, ketakutan, akan tapi doa, ya Allah, cari orang kurang ajar. Dia kurang ajar banget sama aku, ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Maka Allah, malaikat akan menjawab, kamu dapat duluan. Dan itu kami amalkan. Dan kami yakini betul itu doa yang sangat mudah dikabul. Doakan orang yang tidak ada di hadapan kita, apalagi kurang ajar sama kita. Itu tulus doa kita ini. Kalau doa kita di depan orang yang baru ngasih hadiah sarung, kita mendoakan di depan mukanya, itu bisa jadi karena kita minta tambahan baju koko. Menjilat doanya. Tapi doa yang serius adalah doa di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Istimewa. Dan lakukan. Waliullah itu ya seperti itu. Amalan wali yang terberat, terbesar adalah bukan ibadah-ibadah. Akan tapi bagaimana di saat ada orang yang mulai merusak hatinya, menjadikan dia dendam, dia doakan dengan doa kebaikan. Siap ya? Sudah, kita akan berdamai. Akan masuk bulan Ramadan, jangan ada marah dengan siapapun. Kadang siapa dia? Mungkin pembantu di rumah kita, mungkin suami kita, mungkin istri, mungkin.
Sudah selesai, selamat tinggal dengan kebencian. Ada bibit jangan berkata tidak, Anda masih manusia, Anda bukan malaikat. Kalau Anda ngomong, oh alhamdulillah saya nggak punya dendam, nggak punya diri, Anda bohong. Saya ada marah dengan seseorang, ada bibit-bibit dengki, bibit dendam. Cuman sekarang kita perangi di malam hari ini. Siap ya? Jadi nanti pulang masing-masing, sambil tidur, menjelang tidur, ingat dia. Ya Allah, panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Subhanallah, dikabul terlebih dahulu adalah untuk